Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik. Sebelumnya Ibu akan memeriksa kehadiran ya. Ibu absen dulu. Yang pertama Muhammad Andrea. Tidak hadir, mudah-mudahan yang sedang sakit Bibi selalu diberi kesehatan dan kesembuhan ya. Baik. Pelajaran pada hari ini kita masuk ke pelajaran tentang sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah. Sebelumnya, kalian bisa lihat di depan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan sholat sunnah munfarid dan berjamaah dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan dalil naqli tentang sholat sunnah dan munfarid. Yang ketiga, kalian bisa mengelompokkan macam-macam sholat sunnah berjamaah maupun munfarid. Dan yang keempat, kalian dapat menjelaskan hikmah-hikmah sholat sunnah munfarid dan berjamaah. Sebelumnya, Ibu akan putarkan video pembelajaran dulu ya. Silakan kalian mengamati. Simak ya. Usalli sunnatat tahajjudi rak'ataini mustakbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Ibu terangkan ya, pengertian sholat sunnah. Di sini sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan kepada mukallaf untuk dilaksanakan, namun tidak wajib sehingga tidak berdosa apabila ditinggalkan. Jadi sholat sunnah ya umumnya sunnah. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa ya. Sholat sunnah ini ada dua macam.
Apakah pengertian sholat sunnah munfarid? Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara sendirian. Mendapatkan pasangannya, silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya kesimpulan dari materi yang kalian dapatkan. Baik, Ibu membagikan lembar kerja diskusinya dan hasilnya ya, silakan. Ya, nanti kalian duduk di sini untuk lembar diskusi. Silakan. Silakan yang mau bertanya dari materi yang disampaikan tadi ya. Silakan. Bagaimana niat sholat sunnah duha? Oh, untuk sholat sunnah duha, usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala ya. Itu untuk sholat sunnah duha. Ada yang lain silakan. Yang ini ya. Apakah ada sholat sunnah rawatib sesudah sholat subuh? Kalau sholat sunnah rawatib sesudah sholat subuh itu tidak ada, karena itu termasuk sholat sunnah yang tidak dianjurkan. Ya, tidak boleh bahkan kalau setelah sholat subuh itu tidak ada lagi sholat. Baik ya, paham ya? Baik. Dari kesimpulan materi hari ini yang dapat kita ambil adalah pengertian sholat sunnah rawatib dan munfarid dan berjamaah, macam-macam sholat munfarid dan sholat berjamaah. Baik, untuk sekian materi dari Ibu hari ini. Mudah-mudahan setelah ini kalian dapat mengambil materi sholat sunnah munfarid dan berjamaah. Untuk pelajaran selanjutnya nanti ada materi tentang niat ya, niat sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah berjamaah. Baik, sebelum kita pulang silakan untuk berdoa bersama-sama. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.